Ambisi kalahkan timnas U20, pelatih Surya tebar ancaman ke skuad Garuda Nusantara. Pelatih timnas Australia kasih bocoran ke Sintayong untuk kalahkan Surya. Erick Thohir singgung proyek naturalisasi timnas Indonesia. Pemusatan latihan atau training camp timnas U22 Indonesia yang diproyeksikan untuk SEA Games 2023 telah mulai digelar pada Rabu 1 Maret 2023. Sesi perdana itu diselenggarakan di lapangan A Jakarta yang dihadiri oleh 28 pemain dari 34 nama yang dipanggil. Indra Safri mengaku akan menerapkan sistem promosi dan juga degradasi di TC kali ini. Pasalnya mayoritas pemain yang dipanggil merupakan nama-nama baru. Ini baru hari pertama. Saya surprise karena hampir 80% mereka baru pertama kali dipanggil tim nasional. Dan mereka tentu kita berikan kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitasnya untuk kita jadikan bagian dari tim nasional SEA Games nanti, tutur Indra Safri. Menurut pelatih yang membawa timnas U19 Indonesia menjuarai Piala AFF U19 2013 itu, kerangka skuad Garuda Muda sebenarnya sudah terlihat. Kerangka timnas U22 Indonesia mayoritas diisi oleh pemain-pemain yang gagal mintas di Piala Dunia U20 2021 yang batal digelar akibat pandemi COVID-19. Terlepas dari itu, semua pelatih kelahiran di Lubuk Nyur, Batang Kapas, Sumatera Barat itu berterima kasih kepada klub-klub di Liga 1. Pada rangkaian TC ini, timnas U22 Indonesia berencana menggelar uji coba kontra tim dalam negeri dan juga luar negeri. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Safri. Kita lagi mendiskusikan beberapa kali uji coba, baik itu klub dalam negeri ataupun negara lain, ucap Indra Safri. Pemain yang dipanggil tersebut mayoritas dari klub Liga 2, serta pemain yang kurang mendapatkan menit bermain di Liga 1 2022-2023. Ada 3 kali internal game sebelum nanti kami putuskan dari 34 ini siapa yang kira-kira kami rekrut, yang nantinya akan digabungkan dengan pemain yang main reguler di Liga 1, ujar Indra Safri. Yang menentukannya berapa itu kualitas. Tidak ada kuota, ada kepastian berapa. Indra Safri menuturkan terdapat pertimbangan kenapa pemain-pemain yang tampil reguler di Liga 1 belum dipanggil. Kan karena dia bermain reguler di Liga 1. Menurut saya, lebih bagus dia bermain di klub daripada di TC, tutup Indra Safri. Pelatih timnas Suriah U20 Mark Wote menebar ancaman kepada skuad Garuda Nusantara saat bersua di laga lanjutan Piala Asia U20 setelah kekalahannya dari Uzbekistan 2-0. Timnya tidak akan mengubah gaya permainan cepat saat menghadapi timnas Indonesia U20 pada pertandingan kedua grup A Piala Asia U20 2023 di Stadion Lokomotif Sabtu 4 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Menang melawan Indonesia adalah harga mati bagi skuad Suriah U20, sehingga apapun akan dilakukan untuk membuat banyak gol. Menang dari Indonesia adalah tujuan kami untuk bisa melaju ke Piala Dunia U20, kata Mark Wote. Timnas Indonesia U20 sendiri memiliki ambisi yang sama di laga keduanya nanti. Menghadapi Suriah U20, Sintayong dan juga kolega berusaha mengemas 3 poin pertamanya. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong memiliki opsi yang bisa ditiru untuk mengalahkan Suriah U20 dalam Piala Asia U20 Sabtu 4 Maret 2023 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pelatih timnas Australia U20 Trevor Morgan. Trevor Morgan cukup terkejut saat dirinya melihat permainan Vietnam U20. Pasalnya mereka menggunakan skema taktis yang tak terduga olehnya. Selain itu, Vietnam U20 kerap masuk ke celah-celah pertahanan Australia yang mampu ditembus dengan baik, sehingga Australia yang sudah merapatkan pertahanan tak bisa berkutik. Vietnam U20 memiliki rencana yang bagus. Mereka juga berhasil mengeksploitasi celah yang kami tinggalkan, ujar Trevor Morgan. Trevor Morgan mengakui skema umpan pendek serta posisi para pemain yang saling menguatkan satu sama lain sehingga pemain Vietnam jarang kehilangan bola dan bisa membangun serangan cepat ketika muncul peluang. Hal ini tentu bisa jadi masukan untuk timnas Indonesia U20. Permainan umpan pendek dan finishing jadi kunci yang bisa membuat kemenangan di pertandingan selanjutnya. 2 pemain muda Persija Jakarta bicara soal kedatangan pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia. Seperti diketahui, 3 pemain yakni Justin Hapner, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk masih melakoni proses naturalisasi. Ketiga pemain tersebut memang tidak diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia U20 2023. Mereka diharapkan bergabung dengan skuad Garuda Nusantara pada Piala Dunia U20 2023 mendatang. Berbicara tentang kedatangan pemain naturalisasi, Doni Tri Pamungkas merasa senang, apalagi mereka datang dari Liga Eropa dan juga memiliki pengalaman yang berbeda.
Pemain muda Persija Jakarta ini berharap Justin Hebner, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk bisa membawa dampak positif di timnas U20 Indonesia. Jadi semoga bisa membawa pengalaman dari sana untuk kita, kata Donitri Pamungkas. Meskipun berusia muda, 3 pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia saat ini membela tim-tim yang cukup menjanjikan. Senada dengan rekannya di Persija Alfrianto Niko berharap, trio naturalisasi tersebut membawa dampak yang positif, terutama agar pemain timnas U20 Indonesia bisa belajar dari mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tak menolak praktik naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI di era kepemimpinan sebelumnya. Meskipun demikian, ia tak ingin hal itu jadi pondasi kesuksesan timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, proyek naturalisasi timnas Indonesia sejauh ini belum membuahkan hasil menggembirakan. Karenanya, PSSI tak menjadikan itu sebagai cara utama untuk memperkuat tim nasional. Hal itu merujuk dari hasil minor yang diraih timnas Indonesia ketika bermain di Piala AFF 2022 akhir tahun lalu. Membawa beberapa pemain naturalisasi, skuad Garuda pada akhirnya gagal juara. Ada naturalisasi silakan, tapi jangan sebagai bangsa itu berpikir pakai naturalisasi itu menang. Enggak, kata Erick Thohir. Proyek naturalisasi PSSI yang sampai saat ini masih berjalan, turut merambah untuk memperkuat timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.